Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo Sobat Halo, Sersan, halo semua. kamu pernah dengar ungkapan berikut enggak? Apa tuh? Kalau lapar, makan. Ya pernah lah, Kalau haus, minum. pasti. Tapi kalau iri, bilang bos. Baru dengar nih. Nah, itu iri bilang bos itu adalah ungkapan yang cukup populer saat ini. Dan itu akan kita bahas ya Ya. saat ini. Sebenarnya iri itu boleh nggak sih? Gak boleh, kan Nggak iri. boleh ya. Iri itu termasuk penyakit hati ya. Itu boleh terhadap dua hal gitu kan. Oh ya, Ya, apa aja itu? kalau menurut syariat itu boleh kita iri, tetapi Menurut agama Islam ya? ya pertama terhadap orang yang diberikan Al-Quran kemudian membaca dan mengamalkannya. Yang Oh, kedua, hafal, ngerti, dan mengamalkannya. yang kedua orang yang diberikan harta kemudian dia banyak bersedekah. Ya, ya. Boleh kita iri, tapi kalau selain hal tersebut itu nggak boleh. Nah, tapi di sisi lain nih, iri itu kan hal yang manusiawi banget. Ya, Ya, sama dengan walaupun dia termasuk dosa, tapi itu hal yang lumrah, hal yang manusiawi. Sampai ada ulama yang mengatakan bahwa tidak ada orang atau tidak ada jasad yang terbebas dari sifat hasad, sifat iri, tetapi orang yang mulia menyembunyikannya, orang yang tercela menampakkannya. Jadi bukan iri terus bilang bos. Nah, sebenarnya ini cuma ungkapan sih ya, iri bilang bos itu cuma ungkapan yang itu sebenarnya tuh lebih kepada reaksi seseorang ketika ada orang yang punya yang julid terhadap dia gitu loh. Biasanya julid itu apaan? julid itu apa ya? Iya, Ya, iri. iya. Itu biasanya itu kan kita suka baca di sosmed. Kamu misalnya ada yang beli tas misalnya, tas bermerek, terus ada yang bilang, kamu beli tas bermerek sampai ratusan juta, bangun masjid dong, sedekah dong. Terus singkatnya dijawab gini aja, iri bilang bos. Nah, jadi itu males ngeladenin ya, dijawab iri bilang bos. Tapi kalau kita telaah lagi, karena tadi sifat iri itu adalah sifat yang manusiawi, ketika timbul perasaan itu, apakah melihat nikmat yang diberikan kepada orang lain, melihat pencapaian orang lain, Lebih dari kita. nah apa sih yang harus kita lakukan? Ada 5 hal yang bisa kita lakukan ketika iri melanda. Gimana caranya? Pertama, kita sadari dulu bahwa sebenarnya iri itu adalah persepsi yang subjektif. Oh ya, Karena kita menganggap orang itu begini begitu enak, dia beli ini beli itu gampang. Itu subjektif karena kenyataannya belum tentu seperti apa yang kita pikirkan. saya jadi minjam. Minjam bener banget. Yang kedua, kita renungkan bahwa kita mungkin iri melihat hasil atau pencapaian dia. Tapi mereka yang kita lihat dengan pencapaian yang luar biasa atau hal-hal yang luar biasa kita lainnya, mereka telah berjuang sangat keras. Nah, mereka telah melewati berbagai proses yang kalau kita diberikan kepada kita, mungkin kita nggak sanggup. Tapi kita cuma melihat hasilnya. Kita cuma iri terhadap hasil tapi nggak mau tahu prosesnya. Yang ketiga apa nih? Rendah hati. Akuilah memang itu kelebihan dia. Kita mungkin tidak bisa seperti mereka, tapi bukankah kita bisa belajar? Ya, kita mengakui kelebihan mereka, mengakui bahwa oh iya, kita rendahkan hati kita ya. Tidak ada orang yang menjadi rendah karena rendah hati. Yang keempat, fokus pada kelebihan kita. Jadilah versi terbaik diri kita. Kembangkan diri kita, gali potensi. Kita punya potensi yang bisa kita kembangkan. Yang mungkin kalau kita berusaha keras, bisa jadi kita lebih dari apa yang kita irikan. Kemudian yang kelima, banyak bersyukur bahwa setiap orang itu punya nikmatnya masing-masing, diberikan kelebihan masing-masing. Apa yang ada di kita itulah yang kita syukuri. Sobat Sersan, ada 5 hal tadi yang bisa kita lakukan agar kita bisa mengubah iri menjadi motivasi.
Iri menjadi motivasi. Nah, ketika Iri menjadi sukses sejati. Nah, betul sekali. Ketika iri melanda, kita ingat kembali ada hal-hal nih yang harus kita lakukan nih. Pertama, kedua, ketiga. Nah, kita coba. Semoga itu bisa memacu kita untuk menjadi versi terbaik kita dan meraih kesuksesan. Berarti kedepannya iri kunci sukses ya. Ini kunci sukses. Oke, demikian sahabat Sersan. Semoga menjadi inspirasi dan Bermanfaat. bermanfaat ya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.